Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha bertemu lagi dengan Bu Putri pada kesempatan kali ini di pagi hari ini di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Tapi sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini dan semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, perhatikan pemaparan Bu Putri berikut ini ya. Hari ini kita akan membahas tema 6A dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Masih di subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita bahas pada pembelajaran ini? Kompetensi dasar yang pertama, di sini kita akan membahas Bahasa Indonesia KD 3.1. Yang mana KD ini masih sama dengan pembelajaran sebelumnya ya, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian kompetensi dasar yang kedua ada mata pelajaran PPKN KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengembangkan ide pokok. Nah, bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Di sini Bu Putri review sedikit ya. Bu Putri ulang sedikit cara mengembangkan ide pokok. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok. Lalu yang ketiga, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat. Nah, setelah tadi ide pokok ditentukan, buat kalimat yang isinya ide pokok, lalu dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Setelah itu baru menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan sebagai kalimat penjelas. Nah, setelah itu baru yang terakhir, kalian bisa menyusun kalimat yang sudah dibuat menjadi sebuah paragraf. Nah, ini sudah ya, kalian juga kemarin sudah mengerjakan soalnya mengenai pengembangan ide pokok ini, yang mana dari ide pokok itu kalian mengarang menjadi sebuah paragraf yang baik. Lanjut ya. Selanjutnya, contoh menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, setelah tadi membuat paragraf, sekarang Bu Putri akan memberikan contoh cara menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, di sini Bu Putri ambil contoh yang ada di buku kalian ya. Alternatif pemanfaatan tepung talas. Talas merupakan tumbuhan penghasil umbi. Talas memiliki peranan penting sebagai penghasil serat yang bermanfaat dalam melancarkan dan menyehatkan proses pencernaan. Makanan berserat membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna, sehingga rasa kenyang tidak cepat hilang. Oleh karena itu, talas dapat mencegah kegemukan dan mampu menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, dan baik untuk penderita diabetes. Nah, yang pertama dari paragraf ini, kita menentukan ide pokok dulu. Apa nih ide pokoknya? Ingat ya, kalau ide pokok itu kalau nggak di awal berarti di akhir. Ya, dan tidak ada kalimat penjelasnya kan kalau di akhir ini ada oleh karena itu. Nah, itu berarti bukan termasuk ke dalam ide pokok. Nah, lalu apa ide pokoknya? Ide pokok dari bacaan di atas adalah talas merupakan tumbuhan penghasil umbi. Lalu kesimpulannya apa? Tadi sudah dibaca. Kesimpulannya kita simpulkan bahwa talas memiliki peranan penting dalam pencegahan berbagai macam penyakit. Nah, kalau kesimpulan tidak perlu terlalu panjang ya. Jadi kalian kalau kesimpulan itu cukup menuliskan sedikit saja. Jadi dari satu paragraf itu kalian buatlah kesimpulannya sedikit. Jadi jangan sampai menulis kesimpulan itu ditulis semua. Ya, seperti itu ya. Nanti untuk tugasnya kalian lanjutkan. Ini paragraf pertamanya sudah Bu Putri tuliskan ide pokoknya dan kesimpulannya. Nanti kalian tinggal cari yang paragraf kedua dan ketiga. Cari ide pokoknya dan simpulkan. Nah, kesimpulan dari setiap paragraf itu kalian gabungkan. Ya, itu ada tugasnya nanti. Next.
Nah, terus apa sih simpulan itu sebenarnya? Nah, kesimpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi ikhtisar tuh kayak inti dari suatu teks. Nah, terus langkah-langkah membuat kesimpulan apa? Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Tadi kita sudah baca. Kemudian, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Nah, tadi juga ide pokok juga termasuk informasi pentingnya ya. Kemudian, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi seperti tadi Bu Putri sampaikan, kan di situ ada 3 paragraf ya di buku kalian. Satu paragraf apa kesimpulannya, yang paragraf keduanya apa kesimpulannya, yang paragraf ketiganya apa kesimpulannya. Nah, itu kemudian di akhir nanti digabungkan menjadi kesimpulan yang baik. Lalu kesimpulan yang baik itu seperti apa, Bu? Nah, kesimpulan yang baik itu yang pertama pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi pesannya sampai, jangan sampai kesimpulan ini malah ditulis semua. Nah, tadi kan sudah sampaikan bahwa kesimpulan ini dia yang pentingnya aja, jadi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, intisari dari tulisan. Nah, intinya dari tulisan tersebut. Kemudian dimulai dari yang khusus dulu. Tadi kan dari ide pokok kalian kembangkan tuh, baru ke umum, habis khusus ke umum. Jadi yang pentingnya dulu, baru apa nih? Kita bisa tambahin pakai bahasa kita. Kemudian menggunakan kosakata baku. Nah, ini pakainya tetap dengan bahasa yang baik, dengan kosakata baku. Kemudian, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini ya kesimpulan yang baik. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, kalian tulis di buku catatan ya, supaya nanti mudah ketika ada ulangan kalian tinggal buka bukunya. Selanjutnya, tujuan membuat kesimpulan apa? Kan udah ada bacaannya, ngapain bikin kesimpulan? Nah, tujuan dari membuat kesimpulan adalah untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi kan kadang kita kalau melihat bacaan yang sudah panjang, kita malas bacanya ya. Nah, kita bisa melihat kesimpulannya. Kesimpulan dari laporan ini apa nih? Itu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang males, semuanya rajin bacanya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Kemarin kita sudah belajar PPKN, sudah menyebutkan 5 Pancasila, kemudian sudah menyebutkan nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan kedua. Nah, hari ini kita akan lanjut ke sila ketiga. Nah, Persatuan Indonesia ini mengandung makna bahwa memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia, dilihat dari agama, ras, maupun budayanya. Lalu apa nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Lalu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pernah dibahas nih, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini nilai yang terkandung dalam sila ketiga ya. Selanjutnya di buku kalian menemukan gambar ini, 2 gambar ini. Nah, dari kedua gambar ini, jelaskan mana yang merupakan sikap cinta tanah air. Sudah kelihatan ya, yang mana yang sikapnya menunjukkan cinta tanah air, gambar ke-1 atau kedua? Nah, jelas ya, di situ berarti gambar kedua yang merupakan salah satu contoh sikap cinta tanah air. Kenapa kok gambar kedua? Karena ketika kita cinta tanah air, kita harus mencintai lingkungan. Dan cara kita mencintai lingkungan adalah dengan merawat
dan menjaga lingkungan sekitar, serta tidak melakukan sesuatu yang merugikan lingkungan. Kayak contoh tadi gambar pertama, dia membuang sampah di pinggir jalan, berarti itu salah satu hal yang dapat merugikan lingkungan. Itu ya. Jadi itu terkait pembelajaran PPKN tadi. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, halaman 19 sampai 20, aktivitas 1 dan 2. Kemudian halaman 22 sampai 24, aktivitas 4 dan 5. Nah, untuk yang aktivitas 5, di sini Bu Putri berikan penjelasan dulu ya. Contohnya misalnya di sini yang gambar ke-6. Itu merupakan sila keberapa tuh? Sila kedua misalkan karena dia menolong temannya yang sedang sakit. Nah, pendapat kalian berarti gambar tersebut merupakan sila Pancasila kedua, merupakan penerapan sila Pancasila kedua. Nah, kenapa kalian beri penjelasan menggunakan bahasa kalian sendiri, jadi menggunakan pendapat kalian masing-masing. Kenapa yang gambar nomor 6 ini sila kedua? Seperti itu ya. Oke, nah itu mungkin untuk pembelajaran kita di subtema 1 pembelajaran 4. Nanti silahkan kerjakan tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung menghubungi Bu Putri. Baik, Bu Putri tutup ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.